Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, hari Minggu, tanggal 13 Agustus 2023. Hari ini gereja memperingati Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 1 ayat 39 sampai dengan 56. Marilah saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita awali renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur atas berkat-Mu yang Kau limpahkan kepada kami sampai hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami Kau mampukan untuk menjadi pewarta sabda-Mu dengan setia, seperti kesetiaan Bunda Maria kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan Sabda Tuhan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan, menuju sebuah kota di Yudea. Di situ ia masuk rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkati buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahta-Nya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan Hari Raya Maria diangkat ke surga. Kita mengenang sosok seorang gadis kampung yang sederhana, rendah hati dan suci. Maria hidup dalam penyertaan dan bimbingan Tuhan. Ia dibebaskan dari dosa dan berkembang menjadi pribadi yang istimewa. Maria sejak awal berada dalam bimbingan dan penyelenggaraan ilahi. Maria dipilih Allah untuk menjadi partnernya dalam rencana Allah untuk menyelamatkan manusia. Untuk mewujudkan rencananya, Allah mengutus malaikat Gabriel
dan Maria menerima pernyataan kesanggupannya dengan rendah hati dan penuh sukacita. Dalam Injil Lukas bab 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Sejak saat itu Maria menerima tawaran Allah, dan Allah memilih Maria untuk menjadi ibu juru selamat dan menjadi bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Maria juga menerima kabar dari malaikat Gabriel kalau Elisabet saudaranya yang sudah usia lanjut mengandung pada bulan ke-6. Kegembiraan Maria lengkaplah sudah. Ia bergembira karena dirinya dipilih oleh Allah untuk menjadi bunda penebus, dan Maria juga bergembira karena Elisabet saudaranya yang divonis mandul itu juga sedang mengandung putranya. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang kunjungan Maria kepada Elisabet dan pujian Maria kepada Allah yang telah melakukan karya besar kepada dirinya yang sederhana, namun dibeli oleh Allah untuk menjadi ibu juru selamat. Maria mengunjungi Elisabet yang pertama untuk membagikan kegembiraan yang telah Maria terima dari Allah melalui malaikat Gabriel. Dampak dari kabar gembira yang dibawa oleh Maria tidak hanya membuat Elisabet dan Zakaria bergembira, tetapi calon bayi yang ada dalam rahim Elisabet pun juga bergembira. Dalam Lukas bab 1 ayat 41. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Kunjungan Maria yang mengembirakan itu mempertemukan dua pribadi yang pada saatnya akan menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan rencana Allah. Dua pribadi yang dalam menjalankan misinya akan saling melengkapi dan menyempurnakan. Kunjungan Maria yang kedua selain membagikan kabar gembira, Maria juga ingin membantu Elisabet yang tidak lama lagi melahirkan putranya yang nantinya akan diberi nama Yohanes. Di usia lanjut, Elisabet tentu sudah tidak gesit lagi. Untuk itu, Maria datang ke rumah Elisabet untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Elisabet, baik sebelum persalinannya maupun saat dan sesudah persalinannya. Ayat 46 sampai dengan 55 tentang nyanyian pujian Maria. Maria bersyukur karena Allah memperhatikan dirinya yang hina dina. Ungkapan syukur itu disampaikan dengan rendah hati. Lukas bab 1 ayat 46. Jiwaku memuliakan Tuhan. Maria menyadari panggilan yang diterima bukan karena ia hebat, bukan karena prestasinya, tetapi suatu karunia, rahmat dari Allah. Maria percaya, pasrah, tunduk, dan taat pada kehendak Allah, meski banyak risiko yang dia hadapi dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, renungan hari ini Maria mengajak kita untuk selalu bersyukur, berbagi kegembiraan kepada sesama, rendah hati, percaya, dan taat pada kehendak Allah. Semoga teladan Maria menjiwai hidup kita. Bunda Maria, Bunda Gereja, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Allah, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.